Terdengar mustahil, namun inilah yang mulai dibicarakan oleh banyak analis ekonomi dunia. Ketika negara-negara lain masih bergantung pada ekspor bahan mentah, Indonesia justru mengambil langkah berani, mengubah sumber daya alamnya menjadi produk bernilai tinggi melalui hilirisasi. Dan hasilnya, investor global mulai berdatangan membawa miliaran dolar ke Nusantara. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sedang mengguncang peta ekonomi Asia. Sebuah perubahan besar yang membuat banyak pihak terkejut, bahkan memunculkan pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang menuju era keemasan ekonomi baru? Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai pengekspor bahan mentah. Nikel dikirim ke luar negeri, bauksit dijual mentah, dan berbagai komoditas strategis lainnya meninggalkan Indonesia tanpa memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional. Negara lain yang mengolahnya, negara lain yang menikmati keuntungan lebih besar. Tetapi semuanya mulai berubah ketika Indonesia mengambil keputusan besar untuk menghentikan pola lama tersebut. Pemerintah mendorong hilirisasi industri, sebuah strategi yang sederhana namun sangat kuat. Jangan hanya menjual bahan mentah, tetapi olah sendiri, ciptakan industri di dalam negeri, buka lapangan pekerjaan, dan tingkatkan nilai ekonomi. Awalnya, banyak yang meragukan langkah ini. Bahkan ada yang mengatakan kebijakan tersebut terlalu berani dan berisiko. Namun perlahan, hasilnya mulai terlihat. Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Di saat dunia sedang berlomba memproduksi kendaraan listrik dan baterai, nikel menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan. Tiba-tiba, perhatian investor dunia beralih ke Indonesia. Perusahaan besar mulai datang. Kawasan industri baru dibangun. Pabrik pengolahan berdiri di berbagai daerah. Ribuan lapangan pekerjaan tercipta. Daerah yang sebelumnya sepi mulai berkembang menjadi pusat ekonomi baru. Yang membuat banyak pihak terkejut adalah kecepatan perubahan ini. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mulai masuk ke rantai pasok industri global yang bernilai sangat tinggi. Inilah yang memunculkan pertanyaan besar di kawasan. Jika investor dunia mulai melihat Indonesia sebagai pusat industri masa depan, bagaimana dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Selama bertahun-tahun, Singapura dikenal sebagai pusat keuangan dan investasi regional. Malaysia juga menjadi salah satu tujuan utama bagi investor manufaktur. Namun kini Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda. Pasar yang sangat besar, sumber daya alam melimpah, dan potensi industri hilirisasi yang luar biasa. Banyak investor melihat kombinasi tersebut sebagai peluang emas. Tidak sedikit analis yang mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami transformasi ekonomi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Jika strategi hilirisasi terus berjalan, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain penting di ASEAN, tetapi juga bisa menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di Asia. Bayangkan sebuah Indonesia yang tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Sebuah Indonesia yang memproduksi baterai kendaraan listrik, produk logam bernilai tinggi, hingga berbagai komponen industri modern. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar. Masyarakat di sekitar kawasan industri juga mulai merasakan perubahan. Infrastruktur dibangun, jalan diperbaiki, pelabuhan diperluas, dan aktivitas ekonomi meningkat. Tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Indonesia kini berada di pusat perhatian dunia. Bahkan beberapa media internasional mulai menyoroti bagaimana kebijakan hilirisasi Indonesia mampu mengubah cara investor memandang Asia Tenggara. Apa yang terjadi hari ini mungkin baru permulaan. Ketika industri baterai, kendaraan listrik, dan pengolahan mineral berkembang lebih besar, dampaknya terhadap ekonomi nasional bisa menjadi sangat besar. Bayangkan jutaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat. Inilah mengapa banyak orang mulai bertanya, apakah Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarah ekonominya? Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Indonesia tidak hanya mengikuti arus ekonomi global, Indonesia mulai menciptakan arusnya sendiri. Dan jika momentum ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pusat investasi dan industri paling berpengaruh di Asia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini benar-benar awal dari kebangkitan ekonomi Indonesia? Ataukah dunia masih meremehkan potensi besar yang dimiliki Nusantara? Yang jelas, perubahan sedang terjadi di depan mata kita. Dunia mulai memperhatikan Indonesia. Investor mulai berdatangan. Dan industri hilirisasi telah membuka babak baru yang bisa mengubah masa depan bangsa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia benar-benar akan menjadi magnet investasi baru Asia dan menggeser peta ekonomi kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar ekonomi, geopolitik, dan kebangkitan Indonesia di mata dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Ketika investor global mulai memindahkan perhatian mereka ke Indonesia, yang diperebutkan sebenarnya bukan hanya nikel, bauksit, atau sumber daya alam lainnya. Yang diperebutkan adalah masa depan industri dunia. Banyak pakar percaya bahwa beberapa dekade ke depan akan menjadi era kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi baterai canggih. Dan menariknya, Indonesia memiliki salah satu bahan baku terpenting untuk semua industri tersebut. Inilah yang membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Bayangkan jika suatu hari nanti baterai yang digunakan mobil listrik di Amerika, Eropa, dan Asia ternyata diproduksi dari bahan baku yang diolah di Indonesia. Bayangkan jika produk-produk berteknologi tinggi dunia memiliki jejak industri dari Nusantara. Itu bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sebuah kemungkinan yang mulai terlihat nyata. Tidak heran jika persaingan untuk berinvestasi di Indonesia semakin ketat. Negara-negara besar, perusahaan multinasional, dan berbagai lembaga keuangan internasional mulai menaruh perhatian yang lebih besar kepada Indonesia. Mereka tahu bahwa siapa yang hadir lebih awal akan memiliki keuntungan besar di masa depan. Tetapi keberhasilan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Indonesia harus memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan masuknya investasi. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya berapa banyak investasi yang masuk, tetapi seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Dan inilah momen yang membuat banyak orang optimistis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pasar besar atau negara kaya sumber daya. Indonesia mulai dipandang sebagai pusat industri masa depan. Jika momentum ini terus dijaga, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang, kita akan menyaksikan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah Indonesia yang lebih maju, lebih mandiri, dan lebih berpengaruh di panggung ekonomi dunia. Mungkin saat ini dunia baru mulai menyadari potensi Indonesia. Tetapi satu pertanyaan besar masih tersisa. Apakah ini baru permulaan dari kebangkitan ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia